Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala faslun fi syuruti sholati. Faslun utawi iki iku fasal fi syuruti sholati ing dalem pira-pira syarate salat. Asyartu utawi syarat ma iku barang ya tawaqqafu kang dadi kandhek alaihi ing atase ma sihatus sholati apa sae salat. Walaisa lan ora ana apa ma minha iku setengah saking salat. Syarat adalah perkara yang menjadikan sebuah amal menjadi sah, dan perkara itu tidak termasuk amal itu. Tapi kalau syarat sholat, makna daripada syarat sholat itu adalah perkara yang menjadikan sahnya sholat, dan perkara itu tidak termasuk sholat, itu namanya syarat. Wa quddimat lan den disiake apa asyurutu pira-pira syarat. Wa quddimat lan den disiake apa asyurutu pira-pira syarat alal arkani ing atase pira-pira rukun li annaha krana temen sedune syarat iku aula luwe utama bitakdimi kelawan den disiake. Idi syartu krana utawi syarat iku ma barang yajibu kang wajib takdimuhu apa disiake ma ala sholati ing atase salat. Syarat ini harus diketahui sebelum melakukan sholat, karena pada dasarnya sholat itu bisa sah apabila memenuhi syarat. Wastimraruhu lan nerusema fiha ing dalam salat. Surutus sholati utawi pira-pira syarate salat iku khamsatun 5. Ahadua utawi salah sijine khamsah taharatun iku sesuci an hadasin saking hadas wa janabatin lan janabat. Di antara syaratnya salat di antaranya adalah harus suci dari hadas dan janabat. Jadi kalau ada orang sholat sementara dia masih berhadas, mungkin hadas kecil ataupun hadas besar, maka sholatnya tidak sah. Apabila ada orang yang melakukan sholat kemudian sholatnya tidak sah, tapi dia tetap melakukan sholat, maka hukumnya haram. Jadi sholat itu adalah wajib, ada kalanya sholat itu sunnah bila mana memenuhi syarat. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, hukumnya haram. Kenapa bisa seperti itu? Karena tala'ub bil ibadah, mempermainkan ibadah. At-taharatu utawi taharah, lugatan ing dalam bahasane iku an-nadhafatu bebersih. Taharah itu menurut bahasanya adalah apa itu? Bebersih. Wal khulusu lan selamat minad danasi saking reget, bersih dari kotoran, namanya taharah. Wa syar'an lan ing dalam syarae, lugotan sama syar'an ini bukan dorof ya, tapi nazak khafid. Nazak khafid itu berarti ada huruf jerfi yang dibuang kemudian dibaca nasab menjadi nazak khafid, bukan dorof. Wa syar'an lan ing dalam syarae raf'ul man'i iku ngilangi perkara kang nyegah. Al mutarattabi kang den urutake alal hadasi ing atase hadas awin najisi utawa najis. Taharah menurut syara adalah menghilangkan
menghilangkan sesuatu ada hadasnya atau ada najisnya. Namanya toharo. Jadi toharo itu membersihkan hadas atau membersihkan najis, itu namanya toharo. Ini menurut syara. Tapi kalau menurut lughatan, menurut bahasa, makna daripada toharo ya bersih-bersih, itu namanya toharo. Fal'ula min an hadasin wa janabatin tadi. Fal'ula maka utawi kang pertama ayit toharatu tegese sesuci anil hadasi saking hadas iku al wudu. Yang pertama adalah dengan cara berwudu. Jadi apabila ada orang yang punya hadas, kemudian orang itu menginginkan sholat, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah lihat. Kalau dia berhadas kecil, maka cara menghilangkannya adalah dengan wudu. Kalau berhadas besar, berjunub, atau apa itu, selesai headnya sudah mampet dan lain sebagainya, maka dengan cara mandi. Di sini yang pertama tadi musannif mengatakan an hadasin, maksudnya adalah hadas kecil, yaitu dengan cara wudu. Wa utawi wudu bidomil wawi kelawan domae wawu. Isti'malul ma'i iku nggunakake banyu fi a'dha'in ing dalem pira-pira anggota mahsusatin kang den khususake. Jadi makna daripada wudu adalah menggunakan air pada anggota-anggota khusus. Anggota khusus itu wajah, kedua tangan, sebagian kepala, kemudian kaki. Namanya wudu. Muftatahan kang den kawiti biniyatin kalawan niat. Dimulai dengan niat. Kalau tidak diniati maka statusnya tidak wudu. Cuma perlu digarisbawahi, niat itu di dalam hati, tidak dilafatkan. Jadi seumpamanya ada orang wudu kemudian tidak melafatkan nawaitul wudu ali raf'il hadasi dan lain sebagainya, ya enggak jadi masalah. Yang bermasalah itu apabila ada orang berwudu kemudian di dalam hatinya tidak ada gerinjit sama sekali. Tidak ada penyengajaan kalau mereka itu dalam keadaan wudu, maka status dia adalah sedang bersih-bersih. Tidak bisa dikatakan wudu dengan makna syar'an. Wa bi fathiha lan kelawan kafat kae wawu, berarti bacanya bukan wudu tapi wadu. Bagaimana jika wawunya itu di fathah? Ma iku barang yatawaddau. Ma iku barang yutawaddau kang den gawe wudu apa bihima. Apa bihima. Kalau wudu itu artinya orang yang melakukan wudu. Apa? Kalau wudu itu adalah pekerjaan wudu itu. Membasuh muka dan lain sebagainya, nyampe membasuh kaki. Tapi kalau wadu itu adalah air yang dibuat wudu, itu namanya wadu. Jadi air yang dibuat wudu itu namanya wadu. Wa kana lan ono apa ibtida'u wujubihi kawitane wajibe wudu. Ma'abtida'i wujubil maktubati ing dalem sertane kawitane wajibe maktubah. Lailatul Isra ing dalem wengine Isra. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang untuk berwudu dibersamakan dengan kewajibannya salat. Sebab pada dasarnya orang itu bisa dikatakan salat bila mana memenuhi persyaratan. Syaratnya salat diantaranya adalah tuharatul hadasil asghari wa tuharatul hadasil akbari wa tuharatul najasati. Diantaranya itu harus suci dari hadas, harus suci dari najis. Kalau hadas kecil dengan cara wudu. Artinya bila mana ada orang sholat kemudian mereka tidak wudu, maka sholatnya tidak sah.
kecuali lihurmatil wakti, kecuali apabila ada orang pengen berwudu tidak ada air, pengen bertayamum tidak ditemukan debu, maka sholatnya tidak perlu pakai wudu dan tidak perlu pakai tayamum. Itu namanya lihurmatil wakti, sholat lihurmatil wakti. Apabila ada seseorang yang sholatnya tanpa wudu, tanpa tayamum, maka sholat ini tetap tetap sah, tapi wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Wa syurutuhu utawi pira-pira syarate wudu. Ayil wudu'i tegese wudu. Iku kasurutil husli kaya pira-pira syarate adus. Ini saking cerdasnya musonif ya. Jadi beliau itu setiap membahas apa gitu langsung dikuak tuntas. Ini beda sekali dengan kitab-kitab yang model sekarang. Kalau model sekarang ini disusun, kalau membahas wudu saja, kalau membahas syarat wudu saja. Tapi kalau musonif ini tidak. Makanya membaca Fathul Mu'in, apalagi susunannya seperti ini lebih sulit daripada membaca Yakutun Nafis gitu. Karya-karya tulis sekarang itu kan mudah-mudah semua. Wa syurutuhu tawi pira-pira syarate wudu ayil wudu'i tegese wudu iku kasurutil husli kaya pira-pira syarate adus. Syaratnya wudu sama persis seperti syaratnya mandi. Wa syurutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu ayil wudu'i tegese wudu iku kasurutil husli kaya pira-pira syarate adus. Khamsatun rupane 5. Ini dibuat dibuat khobar juga enggak masalah. Jadi bacanya gini. Wa syurutuhu utawi pira-pira syarate wudu ajil wudu'i tegese wudu kasurutil husli hale kaya pira-pira syarate adus iku khamsatun 5. Dibaca seperti itu enggak masalah. Kasurutil husli hale kaya pira-pira syarate adus iku khamsatun 5. Ahaduha utawi salah sijine khamsah maun rupane maun iku banyu mutlakun kang mutlak. Maun mutlak. Maun itu artinya banyu, artinya air, mutlakun artinya tanpa qaid. Tanpa qaid itu artinya tidak ada namanya itu loh. Air. Air itu kalau nggak ada namanya, kalau ditaruh di gelas namanya air gelas. Nanti kalau ditaruh di kendi ya air kendi. Tapi kalau taruh di gentong ya air gentong. Taruh di ember ya air ember. Ini beda sekali dengan air teh. Air teh kamu taruh di gelas ya air teh. Kamu taruh di kendil ya banyu teh gitu. Itu namanya sudah ada qaid. Qaid itu artinya nama yang melekat kepada yang diberi nama, itu namanya qaid. Fala yarfa'u mengko ora bisa ngilangi. Fala yarfa'u mengko ora bisa ngilangi al hadasa ing hadas. Ini failnya itu ada di belakang. Fala yarfa'u mengko ora bisa ngilangi al hadasa ing hadas. Wala yuzilu lan ora bisa ngilangi an najisa ing najis. Wala yuhassilu lan ora bisa ngasilake sa'irat taharati ing sekarine pira-pira sa'irat taharati ing sekarine sesuci. Walau masnunatan senajan iku den sunatake apa illal ma'u kejaba banyu al mutlaku kang mutlak. Hadas ataupun najis ataupun sesuci apapun
tidak akan bisa suci, tidak akan bersih kecuali menggunakan air mutlak. Air mutlak ini adalah air tanpa qaid, air yang tidak ada namanya, yang belum dicampur oleh apapun, namanya maun mutlak. Walaupun airnya itu air aqua, walaupun airnya itu air yang dimasak, walaupun airnya air ledeng, air pam dan lain sebagainya, itu namanya air mutlak. Yang penting belum dicampur. Bening tidak jaminan loh ya, sebabnya banyu kelapa juga bening. Itu tidak bisa dikatakan maun mutlak. Wa utawi maun mutlak iku ma barang yaqau kang tumibo alaihi ing atase ma apa ismul ma'i jenenge banyu bila qaidin kelawan tanpa qaid, bila qaidin kelawan tanpa qaid. Makna daripada maul mutlak itu adalah air yang tidak ada namanya. Tidak ada sesuatu yang masuk di dalam air itu. Kalau kemasukan teh berarti air teh, kemasukan sirup berarti air sirup, kemasukan kopi berarti air kopi, kemasukan susu berarti air susu gitu. Wa in rosaha senajan ngrembes apa mak mim bukharil ma'i saking kukuse banyu atau huri kang suci al mugla kang den umumake awis tuhlika utawa den godhok fihi ing dalem ma awis tuhlika utawa den godhok wa in rosaha senajan ngrembes apa mak mim bukharil ma'i saking kukuse banyu atau huri kang suci. Apa? Listriknya mati. Ada HP, sorotkan ke sini HP-nya. Maaf ya, listriknya mati nih. Wa in rosaha senajan rembes apa mak mim bukharil ma'i saking kukuse banyu atau huri kang suci al mugla kang den umupake awis tahlaka utawa rusak ngono wena fihi ing dalem mak apa al khalitu perkara kang campur awis tahlaka utawa rusak fihi ing dalem mak apa al khalitu perkara kang campur au qaidin utawa qaid bimuwafaqatil waqi'i kelawan nyocokine perkara kang tumiba kama il bahri yaiku kaya banyu segara bikilafi ma kelawan nulayani barang layut karu kang ora den tutur apa ma illa muqayyadan kejaba den qayyidi kama il wardi yaiku kaya banyu mawar. Jadi apa itu air mutlak itu air yang tanpa qaid. Tidak ada nama yang apa itu yang masuk ada di apa? Yang masuk di air itu. Walaupun air itu dihasilkan dari rembesan air umum. Jadi semisal ya, ada orang godok air, kemudian airnya ini kan melumbuk. Kemudian ada air yang keluar di sini. Ini hukumnya juga suci mensucikan.
Atau mungkin apa itu kalau di sini awistahlaka fihi al-khalid, au qaidin bima faqatil waqi'i, atau apa itu kelihatannya sih berubah, seperti contoh air laut. Air laut ini kan kelihatannya berubah, yang tadinya tawar setelah masuk di lautan kemudian menjadi asin. Asinnya ini tidak bisa apa itu mempengaruhi tentang keberadaan air, sehingga tetap dinamakan air mutlak, tidak bisa dikatakan air muqayyad. Ini beda sekali apabila ada air yang tadinya muqayyad. Contoh ya, air bunga mawar, ada bunga mawar dicampurkan di air kemudian baunya harum. Setelah dibiarkan berbulan-bulan kemudian baunya ini hilang, sehingga menjadi airnya itu menjadi bening, maka ini tetap namanya air wardi, tetap dinamakan air mawar, tidak bisa dikatakan air mutlak, kecuali kalau orangnya nggak tahu loh. Kalau Mbak Kas nggak tahu ya nggak tahu ya. Seperti contoh ada orang naruh air di ember, naruh kencing di ember. Jadi kencingnya dibiarkan sampai bertahun-tahun, sampai bau kencingnya itu hilang, berubah total menjadi air bening yang rasanya sudah tidak seperti air kencing lagi, baunya tidak ada kencing lagi. Ini bagi mereka yang tahu kalau itu air kencing, maka walaupun berubah seperti air mutlak, maka hukum adalah najis. Tapi kalau orang nggak tahu, namanya nggak tahu, rufiatil aqlam, anin nisyan. Jadi orang nggak tahu ya nggak ada pembahasan, maka apabila ada orang yang wudhu seperti itu pakai air kencing yang asli, yang sudah tidak ada rasanya, sudah tidak ada baunya, yang sudah seperti air mutlak, maka wudhunya sah. Oh nggak tahu, namanya nggak tahu ya nggak masalah. Lampunya mati. Kasurutil ghusli ahadwa ma'un mutlakun ghairu mustakmalin kang ora mustakmal. Ghairu mustakmalin kang ora mustakmal fi fardhi toharatin, saking fardune toharah, min raf'i hadasin, saking ngilangi hadas, asgoro kang cilik au akbaro utawa kang gedhe. Di antara syaratnya yaitu airnya harus air mutlak, selain air mutlak airnya tidak mustakmal. Apa air mustakmal? Air mustakmal ini adalah air yang barusan digunakan untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Ini namanya mustakmal. Ini beda loh dengan air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Kalau air yang barusan digunakan untuk menghilangkan najis, yang kecampuran dengan najis, maka hukumnya mutanajis. Tapi kalau air barusan saja untuk membersihkan, untuk dibuat wudhu ataupun untuk mandi, maka hukumnya adalah air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang barusan digunakan untuk wudhu atau untuk mandi. Mandi janabat maksud kami. Ya kan ulama-ulama komentar walaupun wudhunya itu adalah anak kecil. Menurut madhab Syafi'i, air mustakmal ini tidak boleh untuk berwudhu ya. Menurut madhab Syafi'i, walaupun menurut madhab lain mengatakan air mustakmal itu hukumnya suci mensucikan. Lain madhab. Tapi dalam madhab Syafi'i, air mustakmal ini tidak boleh untuk dibuat bersuci lagi, kecuali apabila air mustakmalnya itu dikumpulkan sudah ada 2 kolah atau lebih. 2 kolah ini kalau kita melihat di kitab Makoyis, di kitab Makoyis di sana Syekh Zubair beliau mengatakan bahwa apa itu
air mustakmal air 2 kolah itu ukurannya adalah 55 cm panjang kali lebar kali tinggi, berarti 55 cm kali 55 cm kali ke bawah 55 cm. Itu kalau pakai ukuran ya sekitar ini, dari apa itu, dari satu lengan ini ditambah satu epek-epek atau 1 kilan. Nanti caranya sampai meteri sendiri. Apabila ada kolah yang sudah ada mencapai 1 hasta ditambah 1 kilan, panjangnya, lebarnya, tingginya, maka ini adalah sudah ada 2 kolah. Atau pakai literan. Kalau literan itu sekitar 174 liter. 174 liter. Apabila ada air sudah mencapai 174 liter atau lebih, apabila ada air mustakmal dikumpulkan sudah ada 2 kolah atau 174 liter, maka air mustakmalnya tadi yang tadinya tidak boleh untuk berwudu dan tidak boleh untuk mandi janabat, setelah ada 2 kolah maka hukumnya menjadi tohir mutohir atau menjadi al-ma'ul mutlak. Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk mandi janabat atau untuk menghilangkan hadas kecil, wudu. Apabila air mustakmal itu dikumpulkan pada akhirnya jumlahnya menjadi 2 kolah atau 55 cm kali panjang kali lebar kali tinggi atau jumlah 174 liter, apabila terkumpul semuanya itu maka menjadi tohir mutohir sehingga bisa dibuat untuk berwudu lagi. Bagaimana jika ada air kepercik air mustakmal? Kalau percikannya itu sedikit nggak jadi masalah. Sampean ada 1 ember, ada banyu 1 ember, kemudian sampean wudu sehingga airnya itu kepercik sedikit. Kalau hanya sedikit nggak jadi masalah. Yang bermasalah itu kalau percikannya itu banyak. Kecuali kepercikannya banyak. Percikannya banyak itu seperti contoh sampan wudu di kolah, padahal kolahnya kurang dari 2 kolah. Sampan wudu di dalam ember, kemudian percikan air kembali lagi ke ember, maka semuanya menjadi mustakmal sehingga tidak bisa dibuat untuk berwudu lagi. Walau min tuhrin hanafiyin, walau min tuhrin senajan iku saking sesuci hanafiyin kang bangsa Hanafi, lam yanwi kang ora niat sapa Hanafi, au sobiyin utawa bocah cilik, lam yumayyaz. Ingatkan ya, ini matanya ini enggak kurang jelas, lampu mati ya. Lam yanwi kang ora niat sapa Hanafi, au sobiyin utawa bocah lanang cilik, lam yumayyiz kang durung tamyiz sapa sobi, litawafin krono arai tawaf, litawafin krono arai tawaf. Jadi seumpama ada ada orang wudu dan mereka itu adalah orang Hanafi. Dalam madhab Hanafi itu wudu tanpa niat itu sah. Atau ada anak kecil yang belum baligh, yang belum tamyiz. Ada anak kecil yang belum tamyiz, wudunya ini, percikan air wudunya ini tetap namanya mustakmal. Begitu juga orang yang orang Hanafi juga gitu. Percikan air wudunya namanya mustakmal. Wa izalati najisin, lan ngilangi najis, walau ma'fuan anhu senajan iku den sepura apa anhu,
biasanya nak maknani apa anhu al. Walau ma'fuan anhu senajan iku den sepura. Walau ma'fuan senajan iku den sepura sapa anhu wong. Apa anhu najis balike ning najis kuwi. Walau ma'fuan senajan iku den sepura apa anhu najis. Di antaranya lagi adalah wajib menghilangkan najis. Walaupun najisnya adalah najis ma'fuan anhu. Najis ma'fuan anhu itu apa? Najis ma'fuan anhu itu seperti contoh apa itu darahnya nyamuk yang sedikit. Kalau darahnya nyamuk sedikit itu ini ma'fuan anhu. Seperti contoh lagi semut. Jadi ada semut mati. Semut mati. Semut itu hukumnya najis. Tapi apabila menempel pada pakaian kita, itu hukumnya ma'fuan anhu. Jadi ada orang sholat, apa itu, ada semut yang menempel, ini ma'fuan anhu. Tapi kalau semutnya memang dibawa, nah ini batal itu, mereka bawa bangkai. Tapi kalau hanya sekedar menyentuh nggak masalah. Ada orang sujud, nyujuti semut, kemudian semutnya mati, dia nggak ngerti, ini ma'fuan anhu. Tapi kalau dia jarak, sudah tahu kalau ada semut, kemudian disujuti, kemudian semutnya mati menempel di batuknya, batal itu. Ini agak jelimet apa itu pembahasan ini. Darah yang sedikit, apa pelenting apa jerawat yang keluar ada darahnya yang sedikit itu ma'fuan anhu. Tapi kalau ada orang sholat kok malah ngemek apa? Ngemek jerawat, cerot gitu ya. Ya itu sudah nggak ma'fuan anhu lagi. Ini yang dibahas ini kalau darahnya keluar dengan sendirinya. Begitu juga darah apa? Darah nyamuk. Darah nyamuk itu kalau keluar dengan sendirinya, kalau sedikit nggak masalah. Yang bermasalah kalau ada orang dicokot nyamuk, kemudian cerot gitu. Diceplak cerot, batal. Qalilan halisite ay hala kaunil musta'mali tegese ing dalem tingkah anane musta'mal iku qalilan site aidunal kullataini tegese ing dalem sak kurangi rong kolah, airnya kurang dari 2 kolah. Fa'in jumi'a mengko lamun den kumpulake apa al musta'malu banyu musta'mal fa balagha mengko temuka apa mak fa balagha mengko temuka apa musta'mal kullataini ing rongkolah fa mutahhirun mengko iku nyucikake. Jadi apabila ada air musta'mal dikumpulkan terus menjadi 2 kolah atau lebih, maka hukumnya suci mensucikan, hukumnya seperti ma'ul mutlak. Kama lau jumi'a kaya oleh lamun den kumpulake apa al mutanajjisu kang kena najis, fa balago mongko temuka apa al mutanajjis kullataini ing rongkolah walam yatagoyar lan ora berubah apa mutanajjis wa in qalla senajan sithik apa mutanajjis ba'da tafriqihi ing dalem sak badane misahakene mutanajjis.
Wa in qalla senajan sithik apa mutanajis ba'da tafriqihi ing dalam sabadane misahakene mutanajis. Jadi kalau ada air yang kena najis, kemudian air itu dikumpulkan nyampe pada akhirnya ada 2 kolah atau lebih, kok air hukumnya adalah suci mensucikan. Kamu di situ aja. Saya ulang kembali, apabila ada air mutanajis, apabila ada air yang kena najis, kemudian air mutanajis itu dikumpulkan, nyampe pada akhirnya menjadi 2 kolah. Kok nyampe air itu tidak berubah, maka hukumnya suci mensucikan. Air itu bisa dikatakan mustakmal atau mutanajis bila mana kurang dari 2 kolah. Kalau lebih dari 2 kolah maka hukumnya suci mensucikan. Kecuali kalau berubah loh. Fa'ulima mongko den ngerteni apa anal istikmala temen seduwene istiqmal. Anal istikmala temen seduwene istiqmal iku la yasbutu ora tetep apa istiqmal illa ma'akillatil ma'i kejaba ing dalem sertane sithike banyu. Air bisa dikatakan mustakmal, air bisa dikatakan mutanajis bila mana ukuran air kurang dari 2 kolah. Ayo ba'dan fisolihi dikese ing dalam sabadane pisahe ma anil mahalli saking panggonan al musta'mali kang musta'mal walau hukman senajan iku hukume, walau hukman senajan iku hukum. Ka'an jawa ya kaya yen tong ngliwati apa mak man kibal mutawaddi'i ing mangkibal mutawaddi'i ing pundake wong kang wudu. Mangkibal mutawaddi'i ing pundake wong kang wudu. Au rukbatahu utawa dengkule mutawaddi. Wa in ada senajan bali apa mak lima halihi maring panggonane mak. Awin takola utawa pindah apa mak min yadin saking tangan li ukra maring kang liya. Jadi seumpama ada air semisal ya kita membasuh muka, air ini pindah ke sini, ini hukumnya belum mustakmal. Ada orang mandi janabat semisal bzur, kemudian air dari wajah menuju apa? Menuju ke pundak, pundak menuju ke sini, belum bisa dikatakan mustakmal. Mustakmal itu kalau sudah terlepas semua dari organ tubuhnya. Ini sebati wudhu, airnya sudah terlepas dari wajahnya. Tapi kalau airnya masih ada, berjalan masih ada di sekitar wajah, maka hukumnya tidak mustakmal. Sehingga dalam permasalahan ini, apabila ada orang wudhu gitu, ada orang wudhu, di waktu tangan ini mengusap-ngusap ini tidak bisa dikatakan mustakmal. Ngambil gini, diusap-usap pakai tangan tidak bisa dikatakan mustakmal. Begitu juga air yang ada di tangan, tidak bisa dikatakan mustakmal. Sehingga apabila ada orang yang wudhu pakai gayung semisal, ada orang yang wudhu pakai siwur, kemudian mereka mengambil airnya dibuat untuk membasuh wajahnya, kemudian ngambil lagi dibasuh untuk wajahnya, maka hukumnya sah. Tidak bisa dikatakan air yang ada di tangan ini mustakmal, nggak bisa. Kecuali lo ya. Kecuali apabila di waktu mereka wudhu, di waktu mengambil, jadi ini ada air satu siwur, ada satu gayung, di waktu ngambil dia berniat untuk membasuh tangan. Lah ini mustakmal semua ini.
Makanya kalau ada orang wudhu pakai gayung kemudian orang lain prasangka jelek, alasannya wah airnya jadi mustakmal semua. Itu bila mana di waktu mengambil air berniat untuk membasuh tangan, itu jadi mustakmal semua. Tapi kalau niatnya adalah iktiraf, niatnya adalah untuk mengambil. Jadi ada orang wudhu, ini ada siwur, ada gayung, mengambil. Niatnya adalah iktiraf, niatnya adalah untuk nyiduk, kemudian diginikan, maka hukumnya tidak mustakmal. Air yang ada di tangan, yang kembali lagi ke siwur, tidak bisa dikatakan mustakmal. Paham maksudnya? Kan jawa ya mangkibal mutawaddi au rukbatahu wa in ada li mahallihi aw intaqala min yadin li ukhra. Naam, iya bener. La yadurru ora bahaya. La yadurru ora bahaya fil muktisi ing dalem wong kang hadas apa infisalul ma'i pisae banyu minal kafi saking epek-epek ila saidi maring lengen. Jadi di saat ada orang wudhu kemudian ngambil air, kemudian airnya mengalir dari epek-epek tangan menuju ke lengan, maka hukumnya adalah suci, tidak bisa dikatakan mustakmal. Wala fil junubi lan ora ing dalem junub apa infisaluhu pisae banyu minar roksi saking sirah ila nahwi sodri maring sepadane dodo. Ada orang mandi janabat membasuh kepala, kemudian air yang ada di kepala menetes di dada, tidak bisa dikatakan mustakmal. Mustakmal itu apabila airnya sudah terlepas semuanya dari organ tubuhnya. Mimma saking barang yaglibu kang lindih fihi ing dalem ma apa at-taqadufu. Lampunya mati nih, matanya nggak kelihatan. Wallahu alam bisawab. Lanjutkan besok ya.